Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan di pagi hari ini untuk berjumpa dalam agenda rutin kita setiap bulannya dalam rangka kajian parenting, Quranic parenting bersama kita di sini. Jazakumullah khairan untuk Umi Abi yang telah menghadiri acara pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan kami ucapkan sudah mau menunaikan kewajibannya yang mana itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama sejak awal penandatanganan kontrak belajar kita. Dan semoga yang belum hadir Allah berikan kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu ini. Sholawat serta salam juga tak lupa tentang intinya kita haturkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menginjak acara pertama, kita buka dulu acara kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita langsung ke acara inti. Kita di sini insyaallah banyak diskusinya ya, Ami, Umi, Abi. Jadi kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, kami persilakan dengan bisa menyiapkan dulu pertanyaan ataupun hal-hal yang mau disampaikan pada kami. Insyaallah Ustaz Sama akan memberikan ilmunya untuk kita semuanya di sini. Ya, itu Ustaz, kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan puasa ini untuk bermuajahah, bertatap muka. Tentu harapannya adalah Ramadan ini kita bisa meningkat ketakwaan kita dengan cara mengkaji Al-Quran, tadarus, salah satunya hari ini ya, Quran, hadis, dan perkataan ulama yang telah banyak meneliti masalah ini, terutama pendidikan kepada anak-anak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebelum kita membahas materi hari ini, maka kita ingat kembali formulir ya, surat pernyataan komitmen ini
Jadi surat pernyataan komitmen Abi Umi semuanya, salah satunya adalah memberikan pendampingan ini ya, selama di rumah. Dalam perbaikan bacaan Al-Quran, adab sehari-hari, menjadi pendidik guru dan teladan, mematuhi aturan dan menerima sepenuhnya kebijakan kutab dalam lingkup pendidikan anak kami. Nah, niki sampun kita semua sepakati dan tanda tangani. Maka kami kabarkan bahwasanya di tempat kita panduannya adalah kitab ini, yaitu pendidikan karakter nabawiyah niki, dan juga tafsir bakat. Jadi ketika antum sudah menandatangani, berarti kita sepakat untuk menggunakan ini, pendidikan karakter nabawi dan juga tafsir bakat ini. Kemudian bersedia mengikuti seluruh program seperti ini parenting. Semoga dengan antum hadir di sini mungkin belum banyak terlihat dampaknya, tapi itu wasilah ke depan untuk solehnya anak-anak antum. Amin ya rabbal alamin dan muslih. Kemudian poin nomor 5 ini perlu kami sampaikan, bersedia mengikuti seluruh program upgrading. Upgrading itu artinya tolabul ilmi. Tolabul ilmi yaitu menuntut ilmu bagi wali santri. Jadi kalau saya ditanya, loh kita di sini ini partner apa santri? Ya kita semua di sini adalah partner dan kita juga tolib alias santri juga. Wali santri upgrading berarti jadi santri. Dengan jadwal sebagai berikut: setoran bacaan Quran sekali dalam sepekan. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya belajar. Saya sendiri juga merupakan tolib alias santri dan orang tua dan guru. Antum juga sama. Di satu sisi antum guru bagi anak-anak, di satu sisi antum sebagai tolib, di satu sisi antum sebagai partner juga. Jadi kita ada program nomor yang huruf B, yaitu Quranic Parenting, sekali dalam sebulan saja. Sebenarnya ini seminggu sekali, tapi kita nanti kalau seminggu sekali mesti pada nggak datang. Nah ini kita bikin sebulan sekali supaya meringankan. Nah semoga dengan hadirnya ini urusan antum dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Maka ketika kami menerangkan kok menggunakan kitab ini, berarti antum sudah sepakat. Metode-metode pendidikan di luar kitab ini berarti hanya sebagai ilmu pengetahuan, dan kita sepakati namanya anak ditaruh di sini ya sudah kita percayakan, kan begitu, karena panduannya seperti ini. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan berikan kepada moderator untuk monggo kita diskusi hal-hal yang mungkin kita perlu diskusikan. Ya Ustaz, mungkin saya awali dulu dengan sebuah pertanyaan ya. Kita pernah membaca dalam sebuah postingan bahwasanya banyak dampak buruk dari pemilahan gaya belajar anak, kinestetik ataupun auditory ataupun dan lain sebagainya. Di situ dikatakan bahwasanya dengan pemilahan tersebut dapat mematikan kemampuan sang anak untuk survive dengan berbagai macam gaya belajar. Jadi anak seperti tidak siap untuk menghadapi atau menggunakan cara gaya belajar yang lain kalau dilakukan pemilahan dengan 3 gaya belajar tersebut. Ini tanggapan Ustaz bagaimana? Nggih, barakallahu fikum atas pembuka untuk diskusi.
Jadi kalau menurut antum Ustadz, kalau di sini sendiri biasanya bagaimana mengamalkannya dulu? Biasanya yang dipraktekkan para ustadzah itu dalam menghadapi anak, gaya belajar anak, ada yang begini, ada yang begitu, bahkan karakter anak mungkin ada yang begini dan begitu. Itu ada gini yang dikatakan dominan pendengaran, sam'u, dominan al-basor, penglihatan, dan dominan fuad, perasaan yang digambarkan, di perasaan yang direalisasikan dengan gerakan. Nah itu kalau di sini sendiri gimana Ustaz? Ketika antum baca postingan itu kan terkesan bertentangan. Nah itu kalau antum sendiri bagaimana menghadapi anak-anak dengan tiga sam'u wal basor wal fuad ini? Apakah dipaksakan atau gimana? Nah, dalam pendampingan kita pada setiap anak didik kita di Kutab ini, kita menunaikan semua gaya belajar itu, baik dari berarti materi itu sama ya semua? Sama maksudnya semuanya. Yang nazom ya dapat jatah nazom, dapat semuanya, mau dari sam'u, basor, fuad, semuanya insya Allah kita dapatkan. Cuma tetap setiap anak tidak kita nafikan bahwasanya mereka memiliki kecenderungan ataupun gaya belajar yang bisa membuat percepatan dia dalam menangkap sebuah materi. Makanya kadang kita juga menggunakan mendominasikan, mendominasikan. Tapi tidak menafikan yang lainnya. Karena ada anak yang mungkin kecenderungannya di sam'u, dia condong lebih cepat untuk menangkap dari misalkan di talqin seperti itu. Yeah. Nah itu si anak-anak seperti itu mungkin porsinya kita perdengarkan lebih banyak, tapi dengan tidak menafikan atau tidak memberikan gaya belajar yang lain. Jadi tetap kita tunaikan, cuma kita dominasikan salah satu dari ketiga gaya belajar tersebut, tergantung karakter atau gaya belajar anak itu masing-masing. Begitu yang kita praktekkan setiap hari. Oke, jadi saya mendengar ini, sebelum ini saya sudah mendengar bahwasanya tadi dikatakan pemilahan itu malah membuat anak jadi nggak survive. Jadi umpama nih anak yang dia sukanya belajar dengan pendengaran, terus kita beri dia porsi untuk ya udah kamu banyak denger rekaman Ustadz Tuhfatul Atfal, ngomong gitu ya. Nah itu justru malah mematikan istilahnya ya dalam teori tadi. Lebih baik ya suruh baca juga, supaya apa? Dia juga bisa menghadapi bagaimana membaca, kan intinya gitu. Ya. Jadi pemilahan atau disebut apa Ustaz? Diferensiasi gaya belajar. Ya. Sehingga tadi inti dari pertanyaan itu gimana Ustaz? Coba sekali lagi mungkin. Nah tadi ya itu tentang pendapat atau pun statement dari salah satu postingan yang antum baca ini ya, beliau berpendapat bahwasanya pemilahan tadi itu dapat mematikan kemampuan anak untuk survive. Ya, ya itu kan saya cari-cari postingan itu, saya dapat di sini. Nah ini ya, itu di sini sumbernya. Adam Grant, seorang guru besar psikologi di Wharton School of the University of Pennsylvania yang berspesialisasi dalam psikologi organisasi. Jadi ini Adam Grant ini orang Yahudi setahu saya ya. Yang dia memang pakar masalah psikologi, menunjukkan kerugian serius anak-anak yang mendapat pembelajaran sesuai gaya belajarnya. Wah, gitu ya. Anak yang gerakannya
mantep, dimaksimalkan di situ. Wah, itu tuh malah menurut dia serius ruginya. Kenapa? Cenderung lebih sulit menurut dia ya. Cenderung lebih sulit memiliki kelincahan dalam beradaptasi untuk mempelajari hal-hal baru. Jadi dia tidak bisa nekon moco, nekon anu iso gerak terus menurut dia. Yaitu anak itu jadi susah, tidak lincah dalam beradaptasi mempelajari hal-hal baru yang penting di masa yang akan datang. Nah, ternyata yang antum baca itu adalah madhab orang kafir, Adam Grant, gitu Ustaz. Lalu bagaimana kita wali? Ya, kita kan jelas. Kita yang hadir di sini panduannya An-Nisa 59. Sejak awal sudah kami sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah. Berarti Quran. Wa atiiur rasul sunnah. Wa ulil amri minkum ijma'. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu qiyas. Berarti Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ijma' qiyas ini berarti madhab para ulama, gitu. Quran ada, sunnah ada, gimana ulama ngomong? Ya sudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah", jelas. Manusia itu belajarnya lewat as-sam'a, al-absar, al-afidah. Maka dari itu kita lihat umpamanya ini dari sini ya, dari kitab ini kemudian dibikin slide seperti ini. Jadi ini Allah menjadikan apa tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan gaya belajar anak-anak kita itu adalah dia dengan sama pendengaran, al-basar penglihatan, dan perasaan, seperti itu. Bahkan nanti ada karakter belajar juga ya. Karakter belajar itu mereka akan banyak tanya gitu ya. Ini nanti ada zuhurut tasa'ulatil fitriyah. Nah, ini fitriyah, disebut fitriyah, yaitu fitrah ya. Merupakan fitrah anak itu harusnya bertanya ya tentang kehidupan dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti memanfaatkan 3 indera tadi sekaligus. Maka guru di sini kan mengajarkannya tetap sekaligus, tapi dilihat mana yang dominan, gitu aja kan, sehingga fungsinya bisa mentoleransi, kan seperti itu. Nah, bagaimana Al-Quran menjawab tadi ya, wa ja'ala lakumus sam'an wal absara wal afidah. Ya, kita ketik di sini ya, ja'ala lakum as-sam'a wal absar An-Nahl ayat 78 ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini dasarnya Quran sudah ya, jelas ya. Lalu bagaimana kita memilahnya ya di An-Nahl 78 ini? Lah kan ini jadi satu kesatuan ya, memang kita mengajarkan kan satu kesatuan. Suamanya anak yang suka jalan-jalan ke sana kemari, kan diingatkan enggak di sini? Diingatkan Ustaz. Diingatkan ya. Nah, kalau dalam teori barat itu nggak diingatkan. Bedanya kita di situ, Ustaz. Jadi ke anak di sekolah, anak lari-lari gini. Oh, enggak apa-apa, itu kinestetik. Kalau kita kan diingatkan plus dia kalau bedal ya udah biarin dulu, tapi diingatkan kan. Nah,
Karena mulai dicegah sampai ini tuh kalau satu melanggar syariat, dua membahayakan, terus melanggar norma kesopanan, naik meja mungkin tidak apa-apa, tapi melanggar norma ya kita ingatkan, berarti diturunkan. Tapi kalau sekedar masih kesini sekitar situ kan itu kadang ditoleransi tapi tetap memberitahu seperti itu. Artinya kita tidak memilah-milah, tidak membiarkan kebatilan, tetap kita ingatkan si anak. Hanya kita jadi tahu guru itu, oh si bocah ini condong ke sini, berarti perlakuannya begini, kan begitu aja. Nah kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman ya di dalam surah Al-Isra ya ayat 84. Nih, jadi An-Nahl tadi 78 sama ini Al-Isra 84. Saya baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tafsirnya kita baca di Al-Wajiz ala Hamishil Qur'anil Azim. Sebenarnya banyak tafsir ya. Kenapa saya pakai ini? Karena saya mau ngambil berkah juga dari guru saya ya, karena saya langsung belajar kitab ini dari penulisnya, ahli tafsirnya langsung. Qul, katakanlah, kullu insanin, setiap orang itu ya'malu, dia akan menjalani. Jadi dalil ini Ustaz, ini adalah dalil umum. Dalil untuk bakat pakai ini, dalil untuk gaya belajar pakai ini, dalil untuk apapun, intinya minat juga pakai ini. Ketika saya dikritik maunya, loh minat bakat tuh beda Ustaz. Loh, mau minat, mau bakat, mau fitrah, mau apapun, semuanya muaranya ke sini. Allah sudah berfirman, setiap manusia itu melakukan ala madhabi, sesuai madhabnya ya. Madhab itu gimana orang itu condong ke situ, pergi ke situ. Antum madhabnya apa? Madhab belajar antum apa? Kalau kita tanya wali dulu, mungkin salah satu wali, kalau Ustadz Qadir mungkin madhab belajarnya lebih suka baca, mendengarkan ceramah, atau antum lebih suka ini Ustadz dengan ya bergerak-gerak ke alam sekitar, nanti mengambil pelajaran. Bagaimana? Mendengar ya, lebih enak ngerungok ya. Mau guys pedes pribatin gitu. Kira-kira kalau antum saya paksa, ayo mocok gini, lebih masuk dengar atau yang dipaksa baca tadi? Mendengar. Kalau Mas Rohim, kalau antum lebih condong kemana Pak? Dua-duanya. Ya. Lebih meresap di talqin daripada. Oh gitu. Lebih ya. Ditalqin berarti sama ya. Ya, asam. Pengalaman tapi ya. Iya. Ditalqin ya, asam artinya dengan mendengarkan itu lebih ini mantap. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau saya paksa ya, seperti yang pernah terjadi di Baitul Quran, ini pengalaman. Di Baitul Quran angkatan ke berapa ya? Karena banyak sana tiap tahun jadi saya lupa. Angkatannya Ustadz Arifin atau Ustadz Farid namanya. Nah, waktu itu Baitul Quran lagi mencari cara gimana santri itu menghafalin ben banyak gitu, tapi waktunya singkat. Metode yang lama adalah pokoknya ngapal bebas dengan caranya masing-masing. Akhirnya yang pinter-pinter, yang ora pinter yo biasa wae tetap sakmono gitu. Yang dapat 15 juz, ada yang dapat 1 juz, 2 juz, 4 juz gitu. Gimana caranya biar kemampuannya roto ya gitu. Akhirnya mereka menetapkan kalau gitu kita pakai metode ini, satu anak, satu mahasiswa pokoknya harus membaca 40 kali dulu baru ngapal gitu. Jadi awalnya kan ada yang dapat 10 juz, 15 juz, nggak rata gitu. Ini ben roto, coba moco kabeh sesuai metode apa ya?
Al-Qasimi apa saya lupa. Pokoknya dibaca 40 kali. Semuanya sama, pokoknya baca, jangan denger, baca. Nah, dibaca itu sama santri-santri waktu itu. Baca selama setahun atau berapa bulan saya lupa lah, intinya sekian bulan lah gitu. Ternyata orang enek sing nambah, malah pada pusing. Ternyata malah pada pusing ketika suruh baca dulu, baca 40 kali habis itu udah ngantuk. Kita baca 2 lembar aja sudah kadang ngantuk kok gitu. Loh, perlu diruqyah Ustaz? Enggak, bukan masalah diruqyah itu. Karena ada hadis yang bunyinya begini. Artinya begini. Al-Qur'an akan mengatakan, akan matur kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, inilah hambaku yang dahulu membaca diriku sampai dia terkantuk-kantuk." Artinya orang ngaji kok ngantuk, ya memang dalilnya begitu. Sampai ngantuk-ngantuk, sampai ketiduran. Nah, itu alhamdulillah itu rezeki gitu loh. Ya. Bukan ada jinnya, enggak, belum tentu ya. Malah bereaksi nanti kalau. Nah, artinya apa? Malah si bocah-bocah ini tadi nggak ngapal ya. Karena apa? Sudah bacot, ngantuk. Nah, ini pernah diterapkan satu gaya belajar, gaya visual harus diterapkan santri, malah tidak dapat. Ini penelitian ini Ustaz. Kalau ditulis jadi jurnal lagi, mau kudu dieling-eling tahunnya ya berapa bulan, itu perlu kita ini. Bisa ditanyakan ke Baitul Quran ya. Ustaz Muhammad Lutfi ya. Kawan-kawan saya di sana. Nah, kami dilaporin begitu, akhirnya mereka menggunakan balik kaya dhisik wae, sesuai kemampuan masing-masing. Akhirnya apa? Tidak disamakan dan berhasil sekarang jadi pondok yang diminati Baitul Quran. Ya, jadi membacanya ya sudah, tidak tahu sekarang ya. Waktu itu berhasil menggunakan metode ya wes. Ya. Intinya yang punya kemampuan monggo silakan. Di tempat kami pun begitu. Di tempat saya dulu namanya Al-Amanah, sekarang Ihyaul Quran. Yang putra zaman dulu itu 1 tahun santri itu cuma dapat 1 juz, 2 juz, paling pol 5 juz. Itu ya. Lalu saya masuk, saya roba itu. Akhirnya ada yang ujian 30 juz, rata-rata selesai juga gitu. Bahkan ada yang ujian. Artinya, kenapa? Saya lakukan apa? Sesuai kemampuan masing-masing. Kamu mampu 2,5 lembar ya monggo. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu ya'malu 'ala syakilati." Ya, setiap orang itu mengerjakan sesuai mazhabnya, wa tariqatihi, dan metodologi yang dia memang sudah dapat. Dari mana metodologi ini? Metodologi ini dapat dari hadis Rasulullah SAW, yaitu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu adalah terlahir fitrah. Benar ya? Apa itu fitrah? Ini ya. Apa itu fitrah? Nah, ini di sini. Qala al-Imam An-Nawawi, ya yang di atas itu. Qala An-Nawawi wal asahhu anna ma'nahu anna kulla mauludin, ya, anna kulla mauludin yuladu mutahayyi'an lil Islam. Setiap anak yang dilahirkan itu diberikan bakat-bakat, gaya belajar, minat semuanya yang itu nanti bisa manfaat lil Islam, untuk Islam. Berarti kan ini umum, ya. Mau gaya belajar, mau bakat, dalilnya satu dan tidak bisa disamakan. Kalau Abul Baqa al-fitrah, nah ini penting sekali ya, yang perlu kita ketahui. Ini Abul Baqa mengatakan ya, ini al-fitrah. Coba kita tadi kan Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Berarti ijma, qiyas ini ulama, perkataan ulama. Apa kata Abul Baqa? Hiya as-sifatul lati, fitrah itu sifat yang dengannya orang itu punya karakter. Kullu maujudin, setiap yang ada di bumi ini, yaitu si bayi tadi lahir, itu dia punya sifat yang udah dari sononya begitu gitu. Jadi kalau ada orang bilang
anak itu masih kosong. Itu teori John Locke. Ingat, para wali harus hati-hati. Teori barat itu, ya, yang mengatakan kalau anak itu kosong. Teorinya apa? John Locke, yaitu tabula rasa. Nah, ini wali-wali tolong hati-hati. Kadang ini merasuki kita kaum muslimin yang lihatnya bukan keterangan ulama salaf, tapi apa? Keterangan mereka-mereka yang ngambilnya dari barat, digaduk-gaduki karo dalil. Nah, kalau kita gaduki sesuai tafsiran ulama, no. Sifatnya apa? Sifat apa? Fitrah, yaitu sifat fitrah itu sifat bawaan lahir, itu sudah ada. Kullu maujudin fi awwali zamani khalqatihi. Sejak awal dia diciptakan itu sudah diberikan karakter-karakter, condong bakatnya, condong gaya belajarnya. Itu dalilnya dari sini, Ustaz. Dari hadis Rasul yang diterangkan ulama, bukan orang barat kayak antum baca itu Adam Grant Yahudi. Oh, ini enggak Ustaz, anak tuh dinamis, kita ajarin aja semua, kita habisin dia semuanya. Oh, jadi kayak Baitul Quran tadi. Kenapa? Karena kita melanggar ijma' qiyas ulama, yaitu fitrah itu apa? Sifatul lati yattasifu biha kullu mawjudin fi awwali zamani khalqatihi. Itu sebuah sifat yang memang setiap orang yang lahir itu sudah punya bawaan zamani khalqatihi, sejak awal dia diciptakan itu udah beda-beda. Lah kalau semua sifatnya sama, dinamis, kita egois, akhirnya anak itu, menurutku aku pengen anakku ngene, wah kasihan. Boleh punya cita-cita, didoakan, tapi melihat juga syakilahnya anak itu. Syakilah ada yang mengatakan tadi ya, madhab, thariqah, gaya belajar, semuanya, minat, terserah untuk mau tafsirkan apa. Intinya semua yang lahir pasti beda-beda, itu masuk ke dalam surah Al-Isra tadi. Qul kullu ya'malu. Nah, kemudian naqala Ibnu Hajar naqala menukil dari At-Tibi, ya. At-Tibi, seorang ulama yang dinukil perkataannya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Falau turikal mar'u, seandainya seseorang itu dibiarin aja alaiha, atas fitrah tersebut, ya, sifat, karakter, semuanya, lastamarra ala luzumiha, pasti dia akan begitu terus, nggak akan berubah, apik terus mesti. Dengan apiknya sesuai kemampuan, apik dengan jihadnya, kinestetiknya, apa, biar nggak dibilang barat ya, sebagai bahasa fuadnya. Kemudian mantep ya, jadi peneliti ulung dari segi basornya. Lastamarra ala luzumiha wa lam yufariqha ila ghairiha, dan tidak mungkin dia itu condong ke sifat-sifat yang lain, gaya belajar yang lain, bakat yang lain. Kalau dia sudah diciptakan begitu, rata-rata akan begitu. Lianna husna hadzal din tsabitun fin nufus, karena kebaikan agama Islam itu tetap ada di jiwa, gitu ya, menancap di jiwanya. Karena kebaikan ini, kebaikan orang gerak itu kan bagus. Coba kalau kabeh kelemak, sing kelemak dilihat sisi positifnya, oh pemikirannya bagus. Makanya Nabi dulu pernah memerintah sahabat tuh bunuh orang tua loh. Kan tidak boleh. Nabi udah bersabda, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh wanita. Tapi sahabat disuruh oleh Nabi membunuh orang tua. Loh, kok bisa? Ternyata orang tua yang kelemak ini, ya, itu dia yang ngatur strategi. Jadi pengatur strategi, aktor intelektual, bahasa kalau di polisi, aktor intelektualnya sama ini. Itu hukumnya sama. Antum nyuruh orang bunuh, yang dikisos siapa? Ya dua-duanya. Sing mata ini dikisos, sing ngongkon ya dikisos. Aslinya gitu dalam Islam. Nah berarti meskipun kayaknya kelemak, tapi otaknya jalan, ini juga masuk bagus. Nah kalau kita ngelihat bocah kok leda-lede, akhirnya kan kita membuli dia. Itu yang jadi masalah. Fokuslah pada yang positif. Ustadz kok mencampur-campur antara gaya belajar dan bakat? Loh, dalilnya satu soalnya. Dalil gaya belajar, dalil bakat. Ingat ya, Abi Umi, dalil gaya belajar. Nih,
Umpamanya ini. Apa fitrah itu? Fitrah itu adalah karakter iman. Fitrah itu adalah karakter belajar. Fitrah itu adalah karakter bakat. Fitrah itu adalah karakter perkembangan. Jadi fitrah yang Allah ciptakan tadi loh, sifatun tadi itu tuh masuk ke karakter perkembangan, masuk ke karakter bakat, masuk ke karakter belajar, masuk ke karakter iman, masuk semuanya. Seperti itu dalam kitab ini rujukannya ulama-ulama tadi, Ibnu Hajar, An-Nawawi. Nah itu simple dalam Islam. Fitrah itu jadi satu. Ketika saya dikomplain umpamanya, loh fitrah itu beda Ustaz dengan gaya belajar, dengan karakter iman itu beda. Nah kalau menurut Islam, fitrah itu masuk ke semua sisi. Oke? Kenapa? Ya tadi karena dia adalah merupakan sifatun, dan ini umum ya, sifatun as-sifatul lati yattasifu biha kullu mawjudin fi awwali zamani khalqatihi. Jadi imannya, karakter belajarnya ya, terus mau apapun lah yang bisa dipilah-pilah itu, keperkembangan dia itu sesuai, setiap anak itu beda-beda, tidak bisa disamakan. Jadi dasarnya tadi ya Ustaz ya, dari An-Nahl 78 dan Al-Isra surah Al-Isra ayat ke-84 sesuai ini ya, kullu insanin ya'malu ala madhhabihi wa tariqatihi fil huda wad dhalal, gitu ya. Dia mau mengambil hidayah atau kesesatan itu dia sudah pakai madhabnya sendiri-sendiri. Antum mau ngambil hidayah dengan cara gerakan, penglihatan dan pendengaran, silahkan ya, pilih yang mana yang antum itu bakatnya. Jadi kita harus mengambilnya dari Islam Ustaz. Yang antum baca itu kok itu mematikan, itu penelitian barat. Justru itu yang malah nanti kalau diterapkan mematikan si anak. Buktinya saya tanya beliau-beliau tadi, kalau dipaksa malah mumet. Ya kan? Saya sendiri suruh baca sama Ustaz saya 15 kali aja kamu baca. Wah, masih ngantuk saya. Saya dulu terkenal jam setengah apa dari subuh sampai setengah pitu karo tahfidz mesti saya gini-gini. Ada yang mirip gitu gak? Saya jujur aja dulu kayak gitu. Saya sudah berusaha Ustaz, tapi kalau udah setengah 7 saya langsung melek, langsung set, cepet banget Ustaznya, tapi selalu ngomong karena udah setengah 7. Ya kayak gitu ya. Gimana cara saya? Langsung ngapal. Kalau saya baca sekali hafal deh. Dan omongan saya itu nggak banter, saya ngapal tuh gini, itu nek moco ngantuk aku. Nah kalau dipaksa tadi stres, tidur ya, ngantuk gitu ya. Itu karena apa? Ayo baca 15 kali malah ngantuk. Akhirnya ustadznya begini, ya wes sakarepmu, malah saya bisa. Sakarepmu. Nah bukan berarti sakarepmu itu kan kita tetap ngapal. Intinya ayo le, kamu pokoknya begini, gitu kan. Caranya mau gimana, monggo. Nah gini Ustaz, kan saya juga melihat ini ada anak yang waktu itu belajar di atas ini, dia itu bocahnya pencilaan kemana-mana. Nah saya lihat sekarang kok jadi kalem, itu gimana ceritanya? Mungkin walinya ada yang hadir, betul? Belum hadir ya. Gimana Ustaz ceritanya? Kok bisa tuh pencilaan, kok berapa bulan pencilaannya terus bisa jadi kalem ini? Apakah kalemnya dia meninggalkan sifat dasar pencilaannya? Enggak. Ya silakan diterangkan Ustaz. Tetap ada, karena itu fitrah tadi lah Ustaz. Gimana? Karena itu fitrah kan tadi. Jadi nggak hilang, geraknya itu nggak hilang. Nah berarti kan kita nggak bisa memaksa anak hilang itunya kan, bisa. Pencilaannya itu, tapi diapain? Cuma dialihkan. Nah ngalihkannya gimana itu? Dulu ngapain, sekarang ngapain? Dulu negatifnya apa, sekarang? Dulu itu main ke halaman temennya, mengganggu gitu ya? mengganggu, sana diusir,
pindah sana. Soalnya diusir pindah gini nggak butuh pokoknya seneng nek ganggu. Pokoknya seneng banget pokoknya. Nah, terus diingatkan terus Ya, gimana oke. sekarang dialihkan Ya alhamdulillah sekarang karena mungkin juga kerjasama kita dengan walinya juga bagus mungkin. Di rumah juga penanganannya bagus. Jadi alhamdulillah perkembangannya juga baik banget Ustaz. Mungkin dulu selama 4 bulanan ya kayak gitu Pak. 4 bulan seperti itu terus Itu sekarang lah. mulai sembuh. Sekarang mulai ya teralihkan tadi dia sekarang udah yang dulu duduk nggak betah misalkan berapa detik dulu Iya, terus lari. sekarang ya agak berapa menit lumayan lah Ustaz. Walaupun Lumayan nanti bertambah. ya bertambah walaupun nanti ya Ustaz aku capek mau tidur kelekaran. Oh, kan Tapi ya dia capeknya nggak, Zat aku capek terus ganggu koncone enggak kan, tapi kelekaran. Berarti kan ini keren ini. Orang ganggu kan. capeknya capek nggak betah duduk itu Tuh, Biar terus kelekaran. Ah. Udah nggak ganggu lagi. kayak gitu nanti izin baca buku Oh, berarti teralihkan gerakannya Teralihkan itu ke aja. kegiatan lain. kegiatan yang lain Gitu. hilang ya nggak bisa Gimana? hilang nggak bisa. Iya. Beda sama yang udah bawaannya dari sononya begitu. Ya itulah bukti, masya Allah. Ulama kita itu Allah berfirman begini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ulama-ulama yang berijtihad itu pasti akan diberi petunjuk oleh Allah. Makanya seperti Abul Baqa tadi yang mengatakan sifatun tadi ya, fi awali zamani khalqati itu ya bener. Nah, teori barat itu menghancurkan. Seperti yang Adam Grant malah ngelelek yang begini. Itu. Dan John Locke itu bilang kalau tabula rasa ya kertas kosong. Semua itu anak itu kertas kosong. Aslinya ya orang enek kecondongan ngono-ngono kuwi enek. Menurut dia, menurut hadis ada ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa itu fitrah? Ulama ranahnya. Kita nggak tahu kan. Kita ngambil ulama, bukan teori barat. Ngoten Ustaz. Mungkin cukup yang sesi pertama. Iya. Ya, silakan. Dari Umi akan ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, monggo silakan. Ada Pak? Dari Ibu, silakan. Ada yang mau dikonsultasikan atau tadi kurang jelas bisa Ustaz ulangi lagi mungkin. Ada? Atau dari Ustaz Oh, nggih, monggo Ustaz. Tapi mungkin agak keluar dari ini Oh, keluar. Nggih. tentang problematika anak buah. Nggih. Sekarang kan lagi marak itu ya sudah penyimpangan seksual atau bahkan mungkin pelecehan Wus. anak-anak, dan itu kadang malah dilakukan oleh orang-orang dewasa yang ada di sekeliling dia. Wah. Itu yang terbaru juga saya terkaget-kaget karena Waduh. Lah iki. itu bahkan dari ustadznya sendiri. Aduh. Nah, Iki kasus iki. dan Ya. itu Berat ya? kita sebagai orang tua itu kan serba khawatir. Nggih. Ternyata bukan cuma laki-laki ke perempuan, tapi laki-laki ke laki-laki bukan. Nggih. Kayak gitu tuh gimana caranya orang tua kita membekali si anak ini buat ya nggak apa-apa dekat sama guru dan sama anu, tapi ketika guru itu berperilaku yang mungkin nggak sewajarnya, itu anak mau juga. Iya, betul sekali. Nah, ini Ustazah. Barakallahu fiik, pertanyaan yang bagus ya. Dan penting. Maka pentingnya pendidikan seks sejak dini. Pendidikan seks sejak dini itu gimana? Contohnya gini. Belikan buku yang dia, kalau anak saya biasanya kita belikan buku komik pendidikan seks. Gimana itu kok komik pendidikan seks ini ngerimen? Isinya begini. Jika ada orang asing datang di komik itu ya, lalu mana yang boleh disentuh? Yang boleh disentuh adalah tangan. Kalau wanita, tangan, pundak. Mana yang tidak boleh disentuh? Jika ada yang menyentuh dada, kalau perempuan ya, menyentuh di bawah, menyentuh di belakang, maka segera kamu teriak atau segera kamu melapor, karena itu begini diterangkan, itu adalah aurat.
Nah itu diterangkan. Kadang anak kecil itu belum paham, dicekel-cekeli, tapi biasa ini apa-apa. Karena tidak mendapatkan pendidikan seks. Nah orang tua harus menerangkan, nak, ya, yang boleh nyentuh ini hanya umi pas mawi'i kamu. Itu penting, jangan dibiarin. Kalau ada yang lain nyentuh, kamu harus teriak, harus lapor, gitu. Nah, yang nyentuh dada ini yang boleh adalah kamu sendiri. Gitu. Bahkan Abi tidak boleh, mamanya gitu. Ya. Kecuali pas mandi ngosok-ngosok kamu. Itu. Abi Umi boleh pas ngosoki kamu mandi. Pas nyeboin, tergantung umurnya. Kalau masih bocil ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa difahamkan, dia bisa cebok sendiri. Sekarang ya Abi Umi udah nggak boleh megang itu. Apalagi orang lain. Nah, dia kan jadi tahu, oh ini hanya aku yang boleh. Coba lihat aja, anak yang sudah terbiasa jilbaban tidak dipaksa aja, keluar copot jilbab mau enggak? Ya. Enggak mau. Kayak si Khonsa, si Atiyah itu nggak mungkin mau. Anak antum ada enggak yang putri keluar harus jilbaban ada? Kalau nggak dikasih jilbab nangis-nangis, ada enggak? Ustaz Arifna ada? Nggak enak lagi. Monggo ada mungkin supaya saya punya contoh gitu loh, biar nggak anak saya jadi contoh. Mungkin ada yang anak putri kalau keluar nangis kalau nggak pakai jilbab, lanang kabeh kan. Ya tadi krik-krik. Nah, itu masalah cuma rambut loh. Anak itu bisa nangis loh, dan nangis kejer itu. Kalau saya itu kalau bobo saya angkat dia nggak bawa jilbab, padahal dari mobil diangkat ke rumah, dia nangis, padahal nggak ada orang, nggak apa-apa, nggak ada orang, nggak mau gitu. Nah kalau pendidikan seks sejak kecil itu dilatih aurat itu, ini kamu cebok sendiri, Abi Umi udah nggak boleh pegang, mau gitu. Nah dia akan lebih ngeri lagi menjaganya itu. Itu maksud pendidikan seks sejak dini itu, ini tidak boleh dipegang ini, sehingga anak itu kalau nanti ada orang cek langsung dia akan pasti lapor. Dan kasus yang itu Ustaz, itu kan anaknya lapor, berarti anak ini dekat dengan orang tua. Gimana Ustaz supaya tidak terjadi seperti itu? Pertama, ajari dia pendidikan seks, tolong ini dicatat, penting. Yaitu apa? Dengan menerangkan ini boleh disentuh oleh kamu sendiri, ya. Kalau masih kecil banget 2 tahun gitu, atau 2 tahun 3 tahun, yang boleh nyentuh hanya Umi saat mawi'i atau Abi saat mawi'i, dan itu di luar cebok, di luar mandi tidak boleh disentuh. Bahkan Umi Abi tidak boleh gitu loh. Karena ada kasus ayah ke anaknya juga ada, maka dilatih seperti itu, orang tua melatih. Nah, adapun kasus kok ada main penghafal Quran, orang pesantren kok melakukan itu, bahkan kepada anak-anak, gitu ya Ustaz ya mungkin. Kok bisa? Nah, saya juga menginterogasi orang-orang seperti itu saja. Saya tanya, masa kecil antum gimana? Masa kecil saya itu jauh dari ayah. Hati-hati nih, yang anak era tahu dicekel pae. Hati-hati. Pertama, saja perlu catat, dia jauh dari kedekatan dengan ayah. Itu, tidak dekat sama bapaknya. Kemudian yang kedua, dia waktu kecil, jadi ayah harus hati-hati. Ngapunten ya, ini saya sampaikan karena ini ilmu. Dan saya langsung ketemu sama pelakunya. Supaya apa? Saya belajar anak-anak jangan sampai begitu. Waktu TK, waktu TK itu Ustaz, saya terbiasa dolanan lah. Ya dolanan gone pae kan turu, orang ngerti. Dibedai dia. Nah, jadi ayah harus hati-hati. Jangan sampai itu dipegang anak. Gitu. Jadi dia itu biasa dolanan, terus kayak dolanan boneka gitu. Gitu beneran itu. Dampaknya apa? Dampaknya dia menikmati mainan itu sehingga dewasanya itu condong ke laki-laki. Karena yang punya seperti itu kan laki-laki toh. Perempuan kan bujel gitu lah ya. Ya ngapunten, ini kisah nyata. Ya, supaya anak kita itu berarti bapak ibu kalau melakukan ngapunten suami istri ya, hubungan suami istri, jangan sampai kelihatan anaknya, karena anak itu bisa tidur, bisa pura-pura tidur maksudnya, pura-pura tidur, bamen nonton,
Pak Ibu oh ngono kuwi ra apa-apa ning koncone nindeki koncone umpamane. Kemudian jadi faktor kasus itu Ustaz, dia ndak deket ayahnya capek pulang kesel banget mungkin karena pekerjaannya itu melelahkan, nggak kerasa kalau didolani karo si anak, dibedai dia kan gitu, sehingga anak ini muncul sensasi suka bermain itu, sehingga pada saat dia dewasa itu dia condong suka kepada laki-laki. Nah, kemudian apa? Yang jadi korban ya ora diajari pendidikan seks. Akhirnya sama-sama menikmati, atau sama-sama yang satu polos karena bocah. Lah, kepolosan bocah ini bisa diwarnai Ustaz, nggih. Diwarnai dengan apa? Pendidikan seks sejak dini. Berarti PR-nya Ustaz nggih. Niki pun cetha nih, ya. Kalau anti kan cuma dengar-dengar doang. Kalau saya kan langsung menginterogasi. Jadi tahu. Pertama, dekat dengan orang tua. Ya. Jangan yang mendominasi dia itu jangan anak luar, Ustaz. Wis niku. Di sini sempat kejadian ya Ustaz ya. Ini tidak usah nyebut nama, tidak apa-apa lah. Yang penting ini untuk pelajaran bagi kita. Ya, intinya ya ada laporan ke kita bahwasanya nggak di sini, di tempat lain lah, anggaplah tempat lain. Jadi yang jadi korban ini bukan ustadz ke anak, tapi wali aneh. Tapi anak ini mungkin ya karena polos ya, ngelihat temennya di luar, atau ngelihat YouTube, atau ngelihat TikTok. Intinya penasaran karo nggone ustate, cekel oleh ustate. Itu wali aneh. Nah, kemudian kita jadi catatan, ini karena nggak sengaja atau sengaja, sekali, 2 kali ustadznya jadi korban. Ya. Sambil mengatakan gitu loh, mengatakan sesuatu tentang yang dipegang. Kemudian temennya ditindai, ini oke men gitu kan. Akhirnya berarti ini bibit-bibit harus segera dicegah. Gimana langkah kita Ustaz? Panggil orang tua, diajak, ayo kita bekerja sama dalam menanggulangi ini supaya tidak kebablasan. Nanti kalau kebablasan dan pandangan anak ketika memegang itu kan beda sama anak polos. Anak polos yang nggak sengaja megang kan ya biasa. Kalau pandangannya kayak nafsu gitu kan, nah itu ketahuan kalau dia memang mungkin karena ketika ditanya, lah itu terbiasa ngelihat HP enggak? Iya, ngelihat HP sendirian yang tidak diketahui orang tua dan terbiasa bergaul dengan anak luar. Jadi tolong hati-hati, pergaulan di luar itu dikasih imunitas. Kalau saya pernah ngasih imunitas ke anak saya, nanti nak, kalau kamu lihat mereka main game, ya kamu jangan tonton. Ke rumah nanti nonton film hewan-hewan sama Abi. Karena game sekarang itu kan gamenya gitu. Sama FF, bocil FF. Ternyata tembak-tembakan tapi sing nembak-nembak pakai adik ora genom. Nah, itu sebenarnya terselubung. Makanya Allah berfirman di sini loh. Perlu kita hati-hati. Yang jadi masalah kita semua itu di sini. Coba kita cek ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'a." Ya. An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya mereka-mereka orang munafik yang hobinya menyebarkan hal-hal syahwat zina. Waktu itu mereka senang kalau kabar Aisyah berzina dengan Sofwan bin Umayyah itu adalah terjadi dan mereka senang banget menyebarkannya. Jadi memang orang kafir itu, orang munafik, orang Yahudi, orang semua mereka orang-orang musyrik ini munafik kan. Mereka itu suka banget kalau orang aman, orang beriman itu melakukan perzinahan, penyimpangan seks. Dan juga pokoknya fahisyah itu adalah kekejian, maksudnya perbuatan yang dia itu berhubungan dengan farjun, dengan kemaluan. Jadi
Kalau mungkar itu kan ya perbuatan kekejian yang di luar itu. Kalau fahisyah itu arahnya ke syahwat laki-laki wanita atau laki-laki ke laki-laki dan lain sebagainya. Betul nggak Ustaz ya? Dan terus ini ayat ini jelas ini arahannya. Masya Allah, kita itu sudah dibimbing oleh Allah. Ini loh, hobinya orang kafir itu ke sini, makanya game-game itu akan diarahkan ke situ. Enggak gamenya bagus Ustaz, cuma kotak-kotak. Langkum muncul iklan ora. Iklannya game liya sing membuka dada, kayak gitu. Yang terbuka setengah. Ya seperti itu. Mau apa kita? Mau main gambar. Hei, waduh gambar-gambar ki kadang ya gitu kartun tapi terbuka-buka gitu. Dari situ anak itu mulai menikmati nanti. Sehingga dipraktekkan aku. Ngoten nggih? Terus kita harus tadi ya kedekatan dengan orang tua, kasih imunitas, oke? Kasih imunitas. Nanti kalau ngelihat gitu itu batil, kamu segera ke rumah, mending nonton sama Abi. Akhirnya kan mereka dapat ganti. Oh ya udah, itu tadi kok game itu dari gini. Itu. Jadi ada ngelapornya itu loh, gara-gara dikasih imunitas. Anak bocah dia dolan kita tinggal nih ngapunten dolanane bocah ini kadang nyekel nih kancane. Kadang nek zaman dulu saya SD itu ya dibenggang terus dingenekke ya. Nah itu bahaya loh itu. Nah kalau sakit atau kalau malah menikmati loh anak kecil bisa. Anak kecil itu bisa mengalami orgasme bisa, tapi nggak keluar. Bisa. Makanya hati-hati. Bahaya sekali anak kecil. Nah, anak yang tadi udah mulai sembuh ya tadi. Yang tadi. Nah, ini ada satu lagi yang perlu diperhatikan Ustaz. Jadi, ketika anak ini rupanya kulaannya dari luar. Ya, kulaan dari luarnya kelinggone kancane. Lah ini harus segera kita cegah. Itu menjadi bibit nanti seperti yang kasus-kasus itu. Jadi pendidikan seks sejak dini, ya. Kamu nggak boleh dipegang dan nggak boleh megang punya orang lain, gitu. Sebelum terlambat, insya Allah belum terlambat kalau masih kecil. Ya, sehingga orang ini Ustaz sampai gede pun penyakitnya sama. Lah mbok apal Qur'annya tetap, ya, tetap. Kenapa? Bahkan udah punya anak banyak, istri ya udah punya, yunji. Gitu loh. Aslinya orang ini itu condongnya ke lelaki sesama jenis yang seumuran. Saya ini mungkin diminati. Tapi kok bisa berubah ke anak-anak? Nah ini bahaya. Poin kedua adalah lihat, awasi bacaan anak, awasi bacaan kita. Ternyata beliau melakukan itu karena membaca cerita panas yang kisahnya tentang melakukan seperti itu antara ustadz dan santri. Tapi itu khayalan, hanya dia baca. Lalu dia akhirnya punya sensasi, enak juga ya kalau sama murid ya. Nah akhirnya dilakukanlah sama sang murid itu, anak-anak kecil. Berubahlah kecondongannya dari laki-laki dewasa ke laki-laki yang masih kecil. Tidak semua laki-laki, bocil-bocil yang hitam aman, tapi yang putih-putih, nah itu jadi sasaran. Maka pendidikan seks itu penting. Tadi yang saya sudah ceritakan itu gimana supaya kita terhindar. Ini ibroh saya. Kita nggak usah kagetan, nggak usah ini. Saya awalnya kaget, kagetan aku aja. Ngrungokke kaya ngono. Tapi ternyata saya baca hadis di zaman Nabi ada sahabat begini-begini, bahkan endingnya masuk surga padahal melakukan penyimpangan. Harusnya dihukum mati. Dihukum mati tapi masuk surga. Jadi kita jangan menganggap itu orang jelek, tapi kita benci akhlaknya aja. Perbuatannya kita tanggulangi anak kita dari perbuatan itu. Tapi orang yang antum kalau tahu siapa pelakunya, dia muslim, dia ustadz atau hafidz Quran, maka doakan dia semoga bertaubat. Ya, di penjara ya, udah di penjara ya semoga bertobat. Karena udah masuk penjara ya, semoga bertaubat. Ngoten. Barakallahu fikum. Selanjutnya ada lagi? Kok nggak enak wetang kok? Wah iya poso. Semuanya Bi, monggo Pak. Yang kemarin yang soal materi yang anak kecil sebelum tadi itu. Oh, ya. Nggih, leres. Yang lalu nanti coba Bagaimana? apakah itu hanya
puncak-puncaknya peradaban. Jadi puncak-puncak peradaban yang paling baik menurut saya. Jadi setelah itu kan dari sahabat menurun-menurun terjadi karena tidak ada ibrah dari sahabat kan yang mendampingi dalam peradaban itu ya. Sehingga dia semakin menurun-menurun meninggalkan peradaban. Sebelumnya itu nabi-nabi sebelumnya dan Yaman, Romawi dan Persia sebelumnya itu saya melihat ya parah-parah ya di masalah seksualitas dan lain-lain, sehingga ketika dicontohkan dalam bentuk Nabi Lut aja, istrinya aja ketika malaikat aja yang disuguhkan malaikatnya, dia hanya punya anak perempuan tapi malah yang disuguhkan untuk masyarakatnya ini ada perempuan padahal malaikat harus disasar. Ya Nabi Lut dan sebagainya. Zaman Romawi pun saya rasa yang pada waktu itu parah-parah semua itu. Itu apakah anak-anak zaman dulu dikisahkan dalam kafir Quraisy itu juga ketika memberikan bendera tenda wah itu masalah masa bebasnya itu kan. Itu kan Romawi juga menurut saya kan parah kan. Itu apakah anak-anaknya juga seperti kan itu mungkin kemarin kan diskusinya masalah sehingga sosmed terbuka sehingga akhir sebelum balik akhir apakah zaman Romawi itu sehingga banyak yang terbuka dan parah-parah kan? Ketika yang dilakukan kaum dewasa apakah anak-anaknya itu masih normal apa ya nggak beres gitu jadi pertanyaannya kalau di zaman dulu itu yang nggak normal siapa menurut antum tadi? Semuanya. Maksudnya di zaman dahulu dan itu anaknya juga atau ayahnya aja gitu? Apakah anaknya nggak terkonfirmasi? Terkonfirmasi. Ya. Jadi ketika kemarin kita bahas medsos gitu ya dan lain sebagainya, itu sebenarnya itu kan contoh di era modern. Era masa lalu itu medsosnya ada juga. Hanya dalam bentuk syair-syair jahiliyah. Jadi syair yang lagi viral ini, antum tahu yang top syawa top itu kan, yang di TikTok viral itu adalah syair lama, syair kuno, syair jahiliyah. Ya, yang berkisah tentang seorang laki-laki yang mau mencium pacarnya yang tidak sah, bukan istrinya. Itu sejak zaman jahiliyah sudah adalah media. Maksud saya ini gambaran media saat itu tuh sangat mempengaruhi kerusakan juga lewat syair-syair. Jadi sama hanya berbeda wasilah. Jadi lewat seperti itu dan juga karena kerusakannya rata ya wow. Terus yang antum ungkapkan itu ya rusak kabeh karena terjadi degradasi ya. Setiap era dekat dengan kemenangan nanti mesti menjauh dari kemenangan, hancur, peradabannya hancur ya, rusak. Kalau udah rusak maka Nabi bersabda dulu inna awwala fitnati Bani Israel an-nisa. Jadi cobaan pertama Bani Israel itu di perempuan gitu ya, artinya penyimpangan. Karena orang yang normal akan ke perempuan yang sah. Lah maksudnya perempuan itu perempuan yang tidak sah. Dia gituin. Lah di Nabi Lut malah arwong lanang. Nah itu. Sehingga sama ininya yang kami pelajari itu sama, yaitu media sosial di zaman itu dengan kecantikan saat itu mempengaruhi plus karakter-karakter orang masyarakat yang tidak berpendidikan Islam ya. Islam itu kan sejak zaman Nabi Adam ya, itu juga mempengaruhi ya, karena tidak ada batasan-batasan had-had syariat-syariat sehingga mereka tasahul di dalam tadi mendidik anak-anaknya. Bahkan anaknya Nabi Nuh sendiri ya terpengaruh untuk mengikuti beberapa ya, satu ya selesai yang kan itu tidak mau manut bapaknya, padahal dihitung-hitung ya kuwi kan anaknya Nabi Lut istrinya terkena. Artinya ya itulah cobaan kaum muslimin sejak zaman dahulu ternyata juga ada di masalah seks. Monggo selanjutnya.
Monggo, yang lain, Umi, Abi. Ada yang mau didiskusikan lagi? Atau mau ditanyakan kepada Ustaz? Kami persilakan. Kita banyak diskusi aja. Monggo. Ya, kalau itu sembari mengisi dari saya lagi Ustaz ya. Iya. Jadi kitab kita ini kan menggunakan sistem mulazamah ya. Iya. Ya. Dan mulazamah sendiri itu sebenarnya harus melalui metode talqin saja, atau anak juga diajari juga untuk membaca mandiri. Iya. Ya, jadi kalau mulazamah itu lazamah yulazim itu artinya dia ngintil, mengikuti. Mengikuti siapa? Sang anak ini mengikuti orang tua dan guru. Mulazamah itu artinya guru ini kemana, akhlaknya gimana itu ditiru, diikuti oleh anak. Seperti itu. Jadi di dalam mulazamah bisa talqin, bisa diajari baca. Toh dalam metode Ali kan juga ada talqin kan Ustaz. Berarti kita tidak bertentangan dengan itu. Contohnya apa? Lihat gitu kan? Lihat berarti visual. Tirukan. Terus ustadznya gini, gerakan. Oh berarti ini fuadnya, kinestetiknya. Ya sudah, semuanya masuk itu. Berarti di dalam mulazamah atau seorang santri yang ngintil ustadznya, dia ngajarin apa, dia taat, dia ikuti ya. Ustadznya antum kan ketika nazom kan pasti banyak talqinnya juga ya. Ada ndak anak yang condongnya ngelihat papan tulis dulu yang antum tulis? Ada ya. Ada yang dia mungkin nggak terlalu tapi dia cukup mendengar. Ada. Nah dan semuanya bisa ya dengan cara masing-masing ya. Nah itulah, jadi tetap, jadi jangan disalahpahami. Mulazamah yo talqin tok ya ora gitu ya. Dan ini zaman Nabi kok ngono gitu ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW ya mayoritas orang ummi ya andalannya adalah pendengaran. Namanya aja nggak bisa baca, kan bisa dengar. Fil ummiyina rasulah, kan dalilnya gitu. Rasul itu diutus di orang yang rata-rata ummi. Ada memang sahabat yang Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas itu ya pinter moco. Tapi kan tidak semuanya, sehingga wajar kalau metode pengajarannya talqin aja gitu loh. Nah sementara kita di sini ya sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rata-rata anak-anak sudah bisa dengan diajarkan secara happy tentunya ya, gitu. Jadi apa? Tetap kita talqin iya, penglihatan, ya pendengaran, gerakan semuanya masuk. Semuanya masuk. Iya, di zaman Nabi pun begitu. Tidak semua sahabat ada yang disuruh nulis kan sama Nabi. Seperti Ibnu Abbas disuruh nulis. Nabi nunjuk, Nabi bisa baca juga, tidak semuanya blong-blongan. Gitu loh. Sebelum Quran turun memang ummi, tapi setelah Quran turun Nabi sudah mulai bisa. Makanya beliau bisa menunjuk, ini hapus ini Ibnu Abbas surat ini nggak usah pakai bismillah umpamanya begitu. Ini bisa menunjuk. Ada ulama yang mengatakan juga itu karena tandanya merah dominan, jadi Nabi tahu dari tanda itu. Seperti itu. Intinya sahabat itu juga sesuai tadi ya. Nabi ajarkan semuanya, nulis iyo, ngerumah oke iyo. Kemudian pakai gerakan juga. Karena Nabi ngajari sahabat wudu kan ya nggak mungkin teori, mesti gerakan sholat. Tahsin gerakan mulut dan pendengaran. Menulis ada juga. Khalid bin Walid menulis, ya kan? Tapi dia nggak menghafal gitu. Kalau antum menghafal pencatat wahyu itu masuk di antaranya Khalid bin Walid. Padahal beliau tidak menghafal Al-Quran. Barakallahu fikum Ustaz. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Silakan. Nggih, monggo. Belajar anak itu misalkan ada tugas dari sekolah. Nggih. Nah, itu apakah harus konsisten waktunya atau ya sesukanya anak? Anak contoh saja anak saya. Nggih. Pas tahajud itu kan sebenarnya saya konsistenkan habis maghrib. Nggih. Ya habis maghrib pokoknya habis ngaji. Tapi ternyata
sering itu kan akhirnya kadang kalau mungkin saya sudah capek atau apa ya agak emosi. Nah itu akhirnya kan dianya jadi kurang nyaman. Nah itu saya berpikir apa memang belajar itu karena kan pengennya saya konsisten habis maghrib biar anaknya terbiasa disiplin habis maghrib pokoknya langsung otomatis lah maghrib berarti gini. Tapi ternyata dari anaknya nonton sih maunya habis tidur atau besok pagi aja nih. Nah itu gimana ya? Nggih. Jadi ada sebuah kaidah usuliyah atau fiqhiyah yang mengatakan ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Yang kita tak mampu menjalankan semuanya, maka kita tidak boleh meninggalkan semuanya. Itu cocok dengan kaidah masalah gaya belajar. Anak yang tidak bisa 100% begini bukan berarti ditinggalkan kan kemampuan itu. Nah termasuk konsisten. Anak yang model seperti Sajid ini lebih ke gerak ya Ustaz ya. Bisnis status banget. Lebih ke gerakan. Yaitu masuknya ke fuad. Makanya ketika anak ini berperasaan gitu ya. Gerakannya mantep. Dieling nih mak perempengnya cepet. Dieling Cid, kamu jangan begini. Langsung gitu ya wajar itulah. Makanya kita jadi tahu oh ini anak fuad. Perasaannya apa? Jeru. Gitu. Dilengke sithik langsung ngerasa. Nah, anak yang seperti ini kan cenderung tadi random ya. Dia gerak rono rene sak karepe dhewe mungkin gitu. Nah, tapi bukan berarti kita meninggalkannya. Maksudnya wis stokne wae ndak. Tetap pertama ya dibikin konsisten, tetap. Nanti pada maghrib begini tetap. Kemudian nanti bisa dipancing dengan hadiah ya. Kalau dia tidak tertarik apa yang dia tertarik sehingga ketika anak itu disuruh dan bisa konsisten dia bisa mendapatkan apresiasi yang sesuai dengan bahasa kasihnya dia. Kita belum menyampaikan di sini ya baterai kasihnya belum. Gitu saja dikaitkan dengan itu. Nek ternyata kok pas hari H dianya begitu dan susah dikondisikan ya sudah. Berarti nanti ketika dia dia dikasih ini dulu saja. Sebelum itu dia dikasih gini. Nanti ketika nggak sesuai waktunya berarti kamu Umi nanti nggak melayani karena Umi akan melakukan pekerjaan yang lain. Digitukan. Tapi setelah digitukan kok malah dia seneng. Wah alhamdulillah aku rasa sinau. Maka lakukan tadi lemai laitrokukul. Pas dia mau ya dilayani itu. Tapi tetap sembari dinasihati Ustaz. Dan diberi motivasi serta diberi bahasa kasihnya Sajid niki nopo. Menurut nanti apa? Bahasa kasihnya Sajid tuh dia senang kayak hadiah, senang kayak apa atau senang dipeluk, dilus, dipuji gimana? Sentuhan dan hadiah. Nah berarti itu. Kayak anak saya waktu sahur umpamanya kan wangel tangi. Harusnya kan konsekuen, sahur ya sahur tangi. Susah nih gimana? Ternyata sekarang gampang banget bangunnya. Gara-gara apa? Nanti ketika sahur nonton umpamanya kartun Islami atau kartun hewan-hewan atau hewan-hewan, pokoknya film edukasi yang dia sukai. Langsung bangun semuanya, wah nonton semangat ya, dicepakai mama. Ya begitu. Tapi HP kita pegang. Dia hanya nonton dah satu episode selesai. Jadi tidak masalah nontonin itu tidak masalah. Yang penting dia nggak pegang sendiri dan kita kontrol tontonannya. Akhirnya sahur, akhirnya gini. Nah itu bisa gitu. Kesukaan dia hadiah ya. Memang pendidikan kita larang kok nuruti apa sesuai gaya belajar bakatnya anak itu ya rodok larang. Tapi tidak apa-apa Ustaz. Insya Allah perjuangan kita ini akan kita lihat besok dewasa. Jangan sampai anak kita pas gede ya, semoga Allah melindungi kita dari itu. Seperti yang Anti kisahkan tadi. Wis gede, wis ustad malah nyerang santrine dhewe. Ya, semoga kita terhindar dari perbuatan itu. Amin. Ngoten Ustaz ya. Jadi tetap diarahkan harus konsekuen. Ya, tetap kepepetnya kalau belum bisa ya wis sekali dua kali nuruti DSE enggak apa-apa. Sekali dua kali. Selanjutnya atur dia agar mau. Nanti kan Ustadz di sini begitu kan, antum juga begitu. Halakohnya sama siapa? Sama saya. Nah, gimana itu? Nyeratain ini antum gimana Ustadz? Ini kayak sama Ustadz sama orang tua kan agak beda. Iya. Sama kita dia mayoritas anak-anak bukan masa cita ya. Iya. Semuanya
kalau udah kita nggak bener nggak baca, dia nggak berani mau lari, itu mesti Gitu. langsung standby, itu mesti. Iya. Jadi ini kalau orang tua kan lebih. Nah, orang tua lebih susah, kenapa? Karena dia anak itu udah biasa ngelanggar gitu sama orang tua. Serapopo karo bu dhewe karo ade. Sama anak kita juga begitu. Nah, tadi caranya dengan dikasih apa yang dia suka. Anak saya kalau tak kasih hadiah ya, besok sahur nanti dapat hadiah, nggak mau. Bosen. Nonton video yang sesuai ya, edukasi. Nah, dia mau. Bukan HP-nan loh ya, beda. Nonton video itu bisa pakai laptop, mereka mau pakai laptop, pakai komputer, pakai TV mau. Tapi kalau HP-nan, nah itu jangan. HP-nan itu artinya bocah jaluk nyakel HP, pokoknya nonton TV. Itu yang merusak. Nonton Ustaz nggih? Pripun? Ada lagi, Umi? Habis? Mau disampaikan? Monggo. Iya, silakan. Kan waktu belajar kita terbatas ya, Ustaz. Sebelum istirahat berapa menit, setelah istirahat berapa menit. Itu kan harus dibagi ke beberapa anak. Nah, ada anak itu yang emang dia tuh jeli, suka menganalisa sesuatu. Dia suka nanya hal-hal kecil, yang kayak tanda di mushaf, cuma hiasan doang ditanyain gitu loh, Ustaz. Kan itu dia punya rasa ingin tahu yang besar kan ya, Ustaz? Iya, benar. Kalau mau dibatasi kok kayak sayang gitu. Iya. Tapi kalau kita nanti nggak cukup waktunya buat ngomong. Iya. Dia suka nggak fokus sama hal kecil kayak gitu. Kalau di barang buat nanya, bagus nggak atau nanti gimana mohon dibantu. Ya. Kemudian ininya apa? Pertanyaannya adalah Bagaimana caranya mengatur waktu atau menyikapi anak ini ya? Nanyanya nanti pas waktu luang, nggak pas waktu belajar, biar waktunya Iya. sama buat ngomong. ya. Jadi ketika ada anak seperti itu dikasih catatan di ini bukunya, ya, di mutabaahnya itu dikasih catatan untuk orang tua. Oh, anak ini penasaran dengan masalah ini, ya. Mohon orang tua memberikan waktunya untuk penasaran dia, itu satu. Yang kedua tadi dengan nanti dulu ya Ustazah baru ngajar, insya Allah setelah ini dijawab. Tapi biasanya dia sudah lali atau sudah hajat mutung, ada yang begitu. Tidak masalah, dia latihan supaya menghargai pendapat orang lain. Kalaupun mutung tidak masalah, yang penting kita sudah apa ngomongnya baik-baik. Gitu ya Ustazah ya. Dikasih catatan di bawahnya, anak ini menanyakan tentang ini. Nah orang tua nanti otomatis akan menerangkan ke anaknya. Kamu tadi sama Ustazah ini ya, yuk coba ngobrol sama Umi, sama Abi. Mau tanya apa? Gitu. Saya di rumah itu ya, kalau saya pribadi lah, tidak tahu kalau jenengan. Saya itu pegel banget menjawab itu. Ya, alai siapa itu kan nanya yang kecil-kecil itu ditanya. Ya, hal-hal detail-detail itu ditanyakan semuanya. Gitu. Tentang Al-Qur'an tanya, tentang ini. Nah, itu justru ya kita lah orang tua nanti yang memberikan waktunya. Kalau ustazah terbatas, ya ustazah bilang tadi, ketika mampu nanti istirahat ya ustazah ini ya, gitu. Soalnya di sekolah, di luar itu ada catatan kan, jadi orang tua tahu, oh anak ini penasaran tentang ini, diterangin. Nanti kalau kita sabar menghadapi itu ustazah atau orang tua, ya kan sodaqah ilmun yuntafa'u bihinya ngalir ke kita. Nah itu jangan-jangan ilmu dipakai sama dia besok di masa besar dia. Oh kata ustazah tashil tuh bacanya begini. Ya memang pegel latihan, kalau ustazah muda latihan jadi ibu gitu ya, latihan jadi wong tua. Itu ustazah, barakallahu fik. Waktu hampir habis Ustaz, apalagi? Ya mungkin bisa saya tambahin sedikit Ustaz tadi. Jadi kalau saya itu kadang menyiasati kayak gitu, ketika sebelum mulai setoran anak-anak maju itu, atau saya kalau mau menyampaikan sesuatu ke anak-anak itu, saya kasih waktu. Oh tuh, anak-anak Aziz punya solusi tuh. Anak-anak saya tanyain gitu loh, misalkan, ayo Alis, kamu mau cerita apa? Sama semuanya dengarkan, semuanya nggak boleh komentar sebelum si Alis selesai cerita. Dan itu dia cerita beneran atau malu? Cerita, mereka rata-rata mereka cerita. Semua halakoh antum tuh pada cerita. Iya random apa ceritanya apa Pak, biasanya mereka? Iya misalkan ada yang misalkan tadi pagi saya ngapa atau kemarin saya ngapa, Bagus pokoknya ya.
biar mereka, saya bikin kontrak belajar itu loh. Jadi kalau kalian sudah mengungkapkan, sekarang giliran Ustadz yang mau, ini bagian jamnya Ustadz gitu loh. Jammu selesai gitu. Poin selanjutnya sudah dikasih porsi dia untuk ngeluarin semua skill dia, skill bertanya, skill cerita. Sekarang siapa di antara kalian yang mau nanya apapun, nah gitu. Ya, mungkin saya gitu. mungkin tergantung anaknya. Kalau ini cerita, kalau ini nanya, monggo lah. Kasih porsi. Atau kalau tadi juga kadang anak-anak di setengah ketika baca atau menjumpai satu hal terus dia tanya kan. Kadang nih hal itu sepele ya kita jawab seketika itu. Tapi kalau enggak ya saya nanti ya habis. Tergantung jawabannya itu bisa benar, salah atau wakof. Iya, kalau wakof ini kan harus nanti gitu ya. Jadi kalau simple langsung jawab aja udah set gitu. Nanya lagi nanti ya gitu. Ya begitu. Ada lagi Umi, Abi, Ustazah? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin closing Ustaz. Ya. Ya, terakhir ya. Jadi kita harus hati-hati dari madhab-madhab prinsip-prinsip barat yang itu mungkin disampaikan kayaknya islami, padahal sebenarnya itu dari produk barat. Tidak kita salahin, enggak. Cuman kalau menyelisih fitrah Quran Sunnah ya, ulama, perkataan ulama, maka kita kesampingkan dulu ya, seperti itu. Nah kemudian terkait kritikan ini ada ini ya, terkait kritikan ya nih. Nah di sini kita baca, pendidik sebaiknya ya, pendidik sebaiknya tidak mengkategorikan peserta didik ke dalam kategori gaya belajar tertentu. Ini pendapat ya, Adam Grant tadi ya. Peserta didik tidak perlu dikategorikan atau diberi label sebagai pelajar auditori, visual dan lain-lain. Ini pendapat ya. Dari mana kita akan lihat. Jangan sampai peserta didik merasa percaya bahwa gaya belajar tersebut bagian dari kepribadian atau sesuatu dari dirinya yang tidak bisa diubah. Nah ini kita juga nggak gitu. Anak yang gaya belajarnya begini bisa aja ya, dia mungkin berubah bisa aja. Tapi sekarang yang relevan untuk dia adalah ini. Ini merugikan peserta didik menurut Adam Grant ya. Ini ternyata sumbernya dari orang Yahudi. Ini merugikan peserta didik karena mereka perlu bisa menggunakan berbagai cara belajar. Di kita sebenarnya juga semua dikasihkan ya Ustadz ya. Cuman toleransi kita kepada anak itu yang kita beda-bedakan. Pendidik juga tidak perlu membagi kelas menjadi kelompok gaya belajar. Kalau kita enggak, kita semuanya disamain ya. Kelasnya kan satu ya. Apalagi membatasi tiap kelompok pada materi yang dianggap cocok dengan gaya belajar mereka ya. Di kita materi tetap sama, hanya sikap guru ya Ustaz ya dalam mentoleransi anak. Pencocokan gaya belajar dengan materi belajar ini terbukti sebagai praktek yang tidak efektif. Ini menurut mereka. Menurut siapa? Dan justru merepotkan pendidik serta bisa merugikan peserta didik. Jadi pengkategorian tadi Ustaz, antum tahu, oh si Sajid ini, oh si Al-Is ini karakternya. Itu tidak efektif menurut teori ini. Catatan. Pengelompokan peserta didik dalam konteks pembelajaran terdiferensiasi yang beda-beda, gaya belajar Sam'un, Basor, Fuad tadi, sebaiknya dilakukan berdasarkan tingkat kesiapan kemampuan awal peserta didik. Dalam ini ya, intinya adalah caption ini sepenuhnya copy paste dari panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah edisi revisi. Ini kurikulum merdeka tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi yang dikomplainkan ke kita terkait ini udah nggak relevan lagi. Ini revisi apa? Kurikulum merdeka. Dulu kurikulum merdeka pakai ini, pakai cara kita di sini sekarang.
Cuman tidak tidak 100% lah, karena kita tetap anak-anak dapat semua gaya belajar. Hanya kita bisa mengetahui porsi terbesarnya apa, itu aja. Dan teori ini ternyata rujukannya dari siapa tadi? Adam Grant ya. Adam Grant ini orang luar negeri sana yang bukan Quran Sunnah rujukannya. Makanya dia anti sama yang mantep-mantep bisa mengembangkan Islam gini. Nah, dipakailah oleh Indonesia, direvisi tahun 2024, diterbitkan oleh ini BSKAP. Maka apakah pernyataan ini salah? Ya enggak juga. Nanti jangan nyalahkan beliau, enggak. Pernyataan ini benar, tapi tidak tepat kalau ditaruh di Kutab Hasan Basri. Kenapa? Karena saya teliti di bawah-bawahnya itu ya, ternyata para wali, para orang tua juga itu, coba saya cek. Ini PKN. Nah ternyata saya cari masalahnya di mana? Di lapangan kebanyakan sekolah memiliki jumlah siswa tiap kelas 30-an. Nah ini. Nah kalau guru harus ngecek karakter gaya belajar 30 anak, ya mumet. Keteran. Itu kelas murah. Kelas murah itu sekolah klasikal. Jadi agak sulit untuk guru mengikuti tiap siswa yang berkaitan dengan gaya belajar anak. Ya benar. Teori tadi yang diungkapkan Ustadz tadi benar untuk klasikal di Indonesia. Makanya direvisi sama pemerintah. Tapi kalau itu dipaksakan diterapkan di kutab kita, ya beda level. Level kelas murah, sekolah murah itu adalah sekolah klasikal. Kalau sekolah sudah mulazamah satu guru 5 anak, jujur antum kesulitan enggak antum mengetahui karakter 5 anak? Enggak. Jadi ini enggak bisa dipaksakan dimasukkan ke kita, karena ini untuk 30 anak ya, tiap kelas. Sehingga para wali sangat tidak bijak kita sekiranya memaksakan apapun metode pendekatannya, ketercapaian tujuan pembelajaran sangat tidak optimal jika ditargetkan 30-40 orang anak ya dalam satu materi yang ideal 15-20 siswa. Nah, kita 5 malah. Artinya kita ya pendidikan Nabi. Zaman dulu Nabi itu kan didik nggak pakai kurikulum. Maksudnya anak ini mau belajar apa ditompo. Enak sing hadis, enak sing iki. Dan sedikit yang umum banyak itu biasanya tidak semuanya hafal. Yang hafal betul tuh yang ikut talaki sama Nabi khusus kayak Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah begitu? Karena Abu Hurairah tadi mulazamah. Lah yang nggak mulazamah kerja ning jopo, ya dia tanya sama alim kalau butuh fatwa begitu. Tetap muslim kan? Ya. Khalid bin Walid tetap muslim, tetap fitrahnya fitrah kinestetik, tidak masalah gitu loh. Tidak harus dipaksa Khalid ngapal Quran. Nanti malah Islam hancur, ada mujahidnya yang jadi komandan kan gitu. Sehingga kurikulum BSKAP itu tidak relevan untuk diterapkan di kutab. Banyak keterbatasan waktu, ya jelas satu guru harus mengetahui mengajar 30 anak itu level sekolah murah. Kalau level sekolah mahal menurut tadi ya komentator tadi adalah yang satu guru 5 anak 2 anak itu level sekolah mahal. Kenapa? Karena bisa menerapkan pendidikan secara terdiferensiasi tadi. Jadi gitu Ustaz ya. Kesimpulannya adalah kita sesuai Quran Sunnah ijma qiyas saja dalam masalah ini yang sudah diteliti oleh beliau-beliau para asatid ya, yang memulai Ustadz Abdul Khaliq namanya, tapi peneliti hadisnya ada ya asatid, ada yang dari Jawa Timur, dari mana profesor pendidikan lanjutannya Profesor Iman namanya, itu kita panduannya pakai sini. Itu pun kita fleksibel ya, tidak saklek 100%, mungkin ada yang belum bisa diterapkan, ya sudah, intinya tidak keluar dari koridor syariat seperti itu. Pendidikan itu mudah, simpel dan murah.
Gitu. Meskipun kita insya Allah yang dikatakan di sini adalah level sekolah mahal, tapi tetap kita murahkan biaya supaya setiap manusia, setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang sempurna, yang baik dan maksimal bagi anaknya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, jangan terpengaruh dengan kurikulum-kurikulum yang versi barat atau yang memang dari BKSAP tadi yang dia rujukannya dari Adam Grant. Ini yang dapat kami sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas semua ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan jazakumullah khairan kami ucapkan pada Umi Abi yang sudah melonggarkan waktunya untuk menghadiri Quranic Parenting pada pagi hari ini sebagai bentuk komitmen kita di awal. Dan semoga dengan usaha kita ini dapat menjadikan wasilah untuk kita semuanya mendampingi anak-anak kita dalam berkembang sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.